1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ya teman-teman, nempel dia. Yang terjadi adalah nempel ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Welcome back again di Kios Cetak Project ya. Kali ini saya mau berbagi tutorial cara mengerjakan sablon DTF pakai setrika. Ya, akhir-akhir ini sudah banyak ya, lagi ramai juga di dunia persablonan bahwasanya sablon DTF itu nggak cuman bisa pakai alat press atau mesin press, tapi teman-teman juga bisa mengerjakannya di rumah dengan cukup membeli cetakan DTF saja seperti ini. Nanti teman-teman bisa gunakan setrika seperti ini yang ada di rumah ya. Ini setrika punya istri saya pakai, saya pinjam buat memberikan tutorial atau cara untuk mengerjakan. Jadi walaupun teman-teman di rumah belum punya mesin press ya, tapi nggak usah khawatir, teman-teman kalian bisa memproduksi juga di rumah ya dengan setrikaan ini. Nah, depan kalian ini sudah siap ya. Pertama yang harus kalian butuhkan adalah medianya. Ini media di sini saya gunakan kaos oblong yang sudah jadi, kemudian cetakan DTF dan juga setrikaan. Nah, 3 benda ini yang harus kalian miliki sebelum kalian mengerjakan sablon DTF menggunakan setrika. Ya, selanjutnya perlu diketahui dan catatan buat kalian semua bahwasanya kalau setrika ini memang tidak memiliki temperatur otomatis. Maksudnya dia suhunya kita bisa menyetel, ketika panas dia overheat, ketika rendah bisa juga nggak stabil. Jadi pintar-pintar kita mengatur ya. Kekurangan setrika adalah salah satunya itu, dia tidak ada settingan otomatis seperti mesin press. Kalau mesin press yang biasa saya gunakan ada settingan suhunya dan temperatur derajatnya dan durasi waktunya yang bisa membuat kita tuh aman. Beberapa detik kita akan gunakan, kemudian suhunya berapa derajat yang kita pakai. Nah, tapi di setrika ini itu tidak ada. Jadi pintar-pintarnya kita untuk mengatur durasi waktu dan settingan setrikanya sendiri ya teman. Kalau di teman-teman udah siap semuanya di sini, kita langsung aja memulai prosesnya. Pastikan dulu pertama nyalakan setrika ya. Ini kita full ya. Kebetulan ini setrika saya yang saya pakai adalah setrika model lama ya. Ini kita nyalakan full supaya dia naik dulu temperaturnya sampai mentok. Nah, ketika udah posisi paling akhir, ini menunjukkan setrika berada di posisi temperatur yang paling tinggi, yaitu sangat panas sekali gitu ya. Jangan coba-coba letakin tangan di sini teman-teman. Ini sangat berbahaya ya. Ini bagian bawahnya ya, permukaannya seperti segitiga tapi agak memanjang. Oke, setelah kira-kira 5 sampai 10 menit lah ya, kurang lebih, teman-teman kurangi ini ya. Kita putar agak ke kiri itu untuk mengurangi kepanasan dari setrika itu sendiri. Nah, supaya apa? Supaya kita tidak terjadi overheat pada setrika ini. Nah, kalau sudah, pastikan ini kita siapkan sablon. Nah, yang sebelum kita menyablon, kita gunting dulu seperti ini. Ini objeknya sudah siap, tinggal kita press. Nah, biasanya ada bagian-bagian baju yang melecek ya. Nah, teman-teman ratakan dulu pakai ini sekitar ya 1 sampai 3 detik ya. Ketika sudah rapi, sudah rata, baru kita lakukan proses pengepresan. Selanjutnya, sebelum itu pastikan di area yang kita akan cetak ini tidak ada benda lain selain cetakan ya. Maksudnya seperti benang atau kotoran, sehingga khawatir nanti menjadi ganjelan yang ada di sablon. Mungkin tidak merata, ada sedikit benang yang menempel sehingga hasilnya tidak maksimal. Nah, udah gitu, udah bersih di sini, kita akan lakukan proses pengoperasian yaitu dengan cara seperti ini. Saya mengukur dengan 4 jari itu sekitar 6 sampai 7 cm. Nah, pastikan posisinya sudah sesuai yang diinginkan oleh teman-teman. Kalau sudah, langsung kita pastikan ini ya, dengan durasi kita gunakan 10 detik. Nah, saat ini saya nggak pegang timer, jadi durasinya hitung manual secara pakai lisan aja ya. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah 10 kita diamkan di sini
Kita hitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah itu kita angkat teman-teman ya. Kemudian kita pindahkan setrikanya dan kita tunggu ini sampai kira-kira 1 sampai 10 detik. Nah, untuk mempercepat biasanya saya gunakan trik gosok ya, gosok waiting. Gosok tunggu ini supaya ini cepat adem ya. Jadi DTF itu nggak bisa langsung dilepas ya ketika mesin press pun sama, menggunakan mesin press ketika sablon selesai langsung kita lepas, enggak, ini tunggu kondisinya agak adem, jangan terlalu panas supaya kondisi di DTF ini bagian bawahnya ada lem ya, lem ini akan meleleh ketika dipanaskan dengan suhu yang cukup tinggi. Nah, ketika proses pemindahan sablon ini ke media ya, ke baju salah satunya, itu dia butuh waktu untuk menempel kan dalam kondisi dingin atau adem baru dia melekat ya ke medianya. Tapi ketika masih panas kita cabut, maka lem itu belum menempel secara merata sehingga menyebabkan atau mengakibatkan objek-objek sablon menjadi rusak atau tidak menempel ya. Jadi jangan sampai itu terjadi ya, dihindari. Seperti kita tunggu saja sampai adem. Kalau sudah nanti seperti ini teman-teman. Nah, ini berhasil dan ini dia teman-teman, lihat sendiri hasilnya. Ya, aman ya. Nah, ini belum selesai. Ini baru proses pertama, yaitu proses pemindahan sablon dari pet film ke media baju ya. Nah, untuk proses selanjutnya ada yang namanya finishing. Apa itu finishing? Finishing itu proses pemanasan tinta dari baju lebih merekat ya, supaya dia lebih halus jadinya dan lebih tahan lama atau kuat. Nah, caranya ini ya, setrika ini nggak boleh teman-teman langsung ke sini ya. Kalau teman-teman coba ini ke sini, dia langsung rusak, bisa reject ya. Jadi jangan coba-coba menaruh setrika yang lagi panas di atas mesin, di atas sablon DTF, di atas baju atau media, maka dia akan rusak ya. Caranya yang benar bagaimana? Kita letakkan film yang tadi di atas sini ya, jangan terbalik ya, seperti ini ya. Ini kan sudah tidak ada kosong ya. Nah, kita langsung proses seperti ini. Kita hitung sampai 10 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita lihat hasilnya. Oh, panas ya. Berarti dia udah merata. Nah, ini lebih solid, lebih nempel dia jadinya. Di kainnya lebih menyatu. Dan insya Allah yang seperti ini akan lebih kuat. Nah, tadi saya kenapa melarang seperti itu? Yang pertama, ketika ada media, saya akan contohkan ke teman-teman bagaimana DTF bisa merusak, setrika bisa merusak DTF ya. Nih, ini ada media lain ya, bahan lain, kita gunakan ini sebagai contoh. Coba kita tutup dulu di sini, kita lakukan proses perontokan ya. Kita press dulu ya, press pertama dulu sama kayak tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita diamkan selama 10 detik juga. Kalau sudah, nanti kita selesai, sebelum kita finishing, kita gosok langsung di atas permukaan tanpa plastik ya. Nah, ini sudah. Nah, di sini ada perbedaan teman-teman. Kalau teman-teman lihat ada bercak-bercak putih ya, itu menunjukkan bahwa objeknya terkena overheat, yaitu kepanasan suhu. Jadi dia terlihat ada titik-titik ya, bintik-bintik putih di situ ya. Kelihatan kan? Kalau enggak nanti saya zoom ya, biar kelihatan teman-teman bisa lihat sendiri detailnya. Nah, setelah itu kita diamkan dulu sebentar atau menggunakan cara gosok seperti ini. Nah, ini saya akan mencontohkan bagaimana tindakan yang salah ketika kita memproses cetakan DTF. Nah, ini kalau teman-teman kondisi begini, ini masih panas ya, kita lepas, kita tarik. Nah, ini sudah berhasil sama ya. Nah, sekarang kita proses perontokan ya. Kalau tadi kan saya anjurkan supaya teman-teman gunakan film ini untuk memfinishing sablon seperti ini. Nah, bagaimana hasilnya? Bagaimana yang terjadi ketika ini kita tidak pakai dan ini kita tempelkan setrika langsung di atas ini. Kita hitung sampai 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ya teman-teman, nempel dia.
yang terjadi adalah nempel ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini rusak ya, lihat, karena overheat. Lihat ya, ini di bagian kanan, lihat kepanasan, overheat. Nah, saya makanya tadi larang ya, hindari mengepres atau finishing langsung dengan setrika ketika proses finishing ya. Akibatnya akan seperti ini ya. Teman-teman bisa coba sendiri di rumah ya, ketika ini kita press langsung untuk finishing. Mau coba lagi? Yuk kita tes lagi. Kita gosok lagi teman-teman. Lihat ya tuh. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lihat makin nempel ya. Udah cukup. Kita lihat lagi. Wah, makin hancur ya. Tulisannya sudah lagi tidak terbaca dan ini rusak, termasuk reject atau gagal. Jadi saran saya jangan coba-coba teman-teman melakukan proses finishing ya. Ini setrikanya lihat sendiri. Ini ada sisa tinta yang menempel di bagian setrika paling bawah ya. Jangan coba-coba, ini saran saya, menempelkan setrika secara langsung ke atas sablon tanpa pet film pada saat proses finishing. Nah, karena ini penting, ini pet film mengandung anti panas sebenarnya dia dengan durasi tertentu ya. Tapi kita bersihkan dulu ini supaya tidak mengganggu objek-objek yang lain. Nah, biar nggak kena merusak baju juga ya. Jadi pet film itu membantu supaya tidak merusak media atau tinta sablonnya ya. Jadi kita sarankan kita tutup seperti itu, baru kita letakkan di sini. Nah, ini lebih aman. Kita hitung sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya aman. Tuh, walaupun dia menempel di sini, tapi tinta di sini tetap aman yang ada di baju. Kita tidak perlu khawatir. Ya, itu yang harus diperhatikan. Jadi finishing pun berjalan dengan baik ya, tanpa hambatan atau kendala. Nah, walaupun nih pet filmnya ini sudah menempel di setrika, kita cabut. Nah, itu tipsnya yang perlu teman-teman ketahui. Jadi intinya adalah tetap ikuti SOP atau prosedur ya, supaya hasilnya juga maksimal. Walaupun menggunakan setrika itu nggak masalah, asalkan kita tahu caranya. Sablon DTF rumahan ini kita bisa produksi dengan hanya menggunakan setrika saja ya teman-teman. Jadi teman-teman, bagi yang belum punya mesin press itu boleh memakai setrika rumahan dalam proses pencetakan sablon. Jadi teman-teman bisa melakukan produksi nih di rumah nih. Mungkin ada yang mau terima jasa cetak gitu kan, tinggal kita beli kaosnya, kemudian beli cetakannya, kita kerjakan di rumah dengan proses seperti yang sudah saya jelaskan di video ini. Ya, demikian kira-kira video kali ini, semoga bermanfaat. Jika teman-teman like video ini, silakan like dan subscribe untuk mendukung channel Kios Cetak supaya bisa memberikan video terupdate lainnya ya. Terima kasih saya ucapkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.